Saya kira untuk Bitcoin ini masih ada potensial untuk melanjutkan penurunannya, bahkan di time frame daily-nya, kalau dia gagal mempertahankan area 92.000, kita masih punya peluang ke area yang lebih rendah lagi, semisal 88 sampai 86.000. Jadi nanti jatuhnya membentuk A, B, C koreksi ya, A, B, dan C koreksinya. Untuk Ethereum, saya kemarin infokan ada dua area support di 3.220 dan 2.900 ya. Dan tampaknya area support pertama sudah hit ya, sempat hit di sana, dan itu teman-teman bisa jadikan sebagai area jaring pertama untuk akumulasi di area. Halo teman-teman, welcome to daily update untuk Bitcoin dan juga Ethereum. Pada video kali ini kita akan update seperti biasa untuk pergerakan market untuk setiap harinya ya, dari dua market utama dari cryptocurrency ya. Sebelumnya kita nanti akan disclaimer dulu ya, untuk semua informasi yang akan kita sampaikan hari ini hanya merupakan edukasi, bukan ajakan beli dan juga jual. Jadi teman-teman harus lakukan analisa ulang lagi setiap apa yang kita sampaikan di video kali ini, seperti itu. Jadi langsung aja seperti biasa kita akan buka untuk potensial weekly dulu ya. Saya lebih tertarik untuk melihat weekly dulu untuk saat ini. Kita melihat untuk weekly potential close yang memang kita masih hari Kamis ya, ini masih cukup jauh dari pergerakan closing. Tapi kita bisa lihat ini ada potensi kita untuk reject ya, membentuk lower low lagi. Karena kita melihat di momen kemarin ya, kemarin lusa lebih tepatnya, kita sudah mendapatkan untuk valid swing high ya, seperti yang sudah saya infokan di update kemarin. Dan valid swing high ini membuat potensial kita membentuk lower low itu probabilitasnya sekarang lebih besar gitu ya. Untuk kita retest di area 92.000 itu menjadi area support kita, dan pasti kita akan nanti ke sana dalam waktu dekat ya. Kemarin untuk lowest dari hari Rabu kemarin kita sempat menyentuh area 92.600, dan tampaknya kita mungkin akan visit ya ke area 92.000. Mungkin kita akan membentuk ekor atau kita membentuk closing body candle. Nah, teman-teman nanti bisa perhatikan di area-area tersebut apakah ada rejection seperti di time frame 1 jam, 30 menit, bahkan 15 menitnya seperti apa. Karena memang di momen kemarin ya, kita sempat untuk membentuk ekor di area 92.500 ya. Ini merupakan area lowest saat ini gitu. Tapi menurut saya selama kita masih dalam satu proses penurunan membentuk flag ya, saya kira untuk Bitcoin ini masih ada potensial untuk melanjutkan penurunannya. Bahkan di time frame daily-nya, kalau dia gagal mempertahankan area 92.000, kita masih punya peluang ke area yang lebih rendah lagi, semisal 88 sampai 86.000. Jadi nanti jatuhnya membentuk A, B, C koreksi ya, A, B, dan C koreksinya. C koreksinya bisa lebih rendah daripada area 92.000 seperti itu. Itu sih gambaran view dari time frame besar yang masih sama untuk saat ini sepertinya, karena memang kita sudah mendapatkan valid swing high di time frame yang lebih besar gitu. Sedangkan dari ETF flow sendiri, kita melihat Bitcoin ETF flow di tanggal 7 kemarin, kita melihat dia masih inflow 50 juta dolar, tapi kita melihat sudah banyak aksi taking profit di sana ya. Bahkan di tanggal 8 kita juga masih melanjutkan aksi taking profit yang masih sama. Tapi nanti kita masih menunggu untuk BlackRock ini apakah tetap melakukan akumulasi yang masif di area-area support, ataukah dia nanti malah distribusi juga ya seperti di tanggal 2. Jadi nanti kita bisa mendapatkan aksi outflow yang lebih banyak di tanggal 8 kemarin seperti itu. Dari BlackRock sih masih belum keluar ya untuk datanya, tapi kita lihat untuk so far masih outflow untuk saat ini. Itu aja sih. Dari time frame yang lebih kecil untuk plan-nya gimana? Kalau saya lihat untuk plan-nya kita masih cenderung tersideways ya, membentuk channel penurunan di sini. Di time frame 30 menitnya pergerakannya sih masih cenderung sideways ya. Kita lihat sideways to down ya. Kenapa? Karena masih cenderung terbatas. Kalau dia mau turun lagi ya mungkin ke area 93.000 itu masih possible gitu ya. Karena memang kita masih belum breakout ataupun breakdown ya. Kalau nanti dia bisa massive impulse turun ya 92.000 itu bisa jadi area support berikutnya. Teman-teman bisa perhatikan untuk itu. Beberapa area yang sudah saya sebutkan tadi. Seperti itu ya kurang lebih pergerakan dari Bitcoin. Lalu kita move ke Ethereum. Untuk Ethereum, saya kemarin infokan ada dua area support di 3.220 dan 2.900 ya. Dan tampaknya area support pertama sudah hit ya, sempat hit di sana. Dan itu teman-teman bisa jadikan sebagai area jaring pertama untuk akumulasi di area ini. Kita sudah hit, teman-teman bisa start untuk akumulasi dengan porsi yang coba diatur ya. Jangan all in di satu area tentunya. Karena nanti ketika dia diberikan diskon ke price yang lebih rendah lagi, misalnya di 3.000, 2.900,
teman-teman masih punya posisi lagi gitu. Karena memang secara proses penurunannya ini masih cukup impuls ya, belum ada pullback. Yang saya harapkan sih dari market sih masih ada pullback ke atas dulu ya, mungkin ke fill untuk area imbalance, baru dia lanjut turun, itu lebih baik untuk saat ini. Karena memang kalau dia lanjut penurunannya berarti masih ada banyak seller yang masih menunggu untuk load order mereka, untuk memasukkan order di marketplace seperti itu. Jadi head and shoulder ini bisa menjadi valid ya kalau dia bisa breakdown dari area trendline-nya gitu. Hati-hati buat teman-teman yang hold untuk Ethereum, mungkin 2900 itu nanti akan bisa menjadi area perhentian berikutnya kalau dia jebol dari area trendline yang sudah kita sampaikan gitu. Karena memang kita sudah hit area 3200, ada potensial kita bisa membentuk lower low lagi. Seperti itu sih dari time frame yang lebih besar. Untuk time frame yang lebih kecil sama seperti Bitcoin ya, membentuk area sideways yang cukup terbatas ya, dan sekarang berada di area supply ya. Di area supply ini teman-teman sebenarnya yang aggressive entry, teman-teman bisa tunggu untuk valid ya, valid untuk swing dulu di time frame 15 menit misalnya. Teman-teman bisa tunggu untuk mencari area short di 3317 ya. Kalau dia masuk area sana, teman-teman bisa ambil short dengan area stop loss-nya misalnya ya di atas ini 3355 ya. Dan juga area taking profit-nya ya teman-teman bisa targetkan 1,5 ya paling dekat ya. 1,6 bolehlah di sekitaran lowest di sini. Bentar ya. Ambil 1,5 aja, konservatif 3262. Jadi kalau memang kita mendapatkan validasi di time frame yang lebih kecil misalnya di 3317, stop loss 3355 dan 3262 sebagai area taking profit-nya. Ya, disclaimer on, bisa coba dianalisa ulang lagi. Pertimbangan saya kenapa kok mencari short, karena ini masih terkena area resisten dari channel ya, dari trendline-nya ada potensi untuk masih melanjutkan reject penurunan ke bawah seperti itu. Cukup simpel untuk analisanya, nggak perlu ribet-ribet, ya support resisten biasa gitu. Jadi teman-teman bisa manfaatkan untuk di time frame yang lebih kecil misalnya seperti itu. Kurang lebih itu aja dari Ethereum ya. View saya. Kita move ke Bitcoin dominance untuk saat ini. Untuk Bitcoin dominance, seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, ada potensial dia masih potensi melanjutkan penguatan ke area resisten, which is itu di 59% gitu ya. Jadi masih cukup disayangkan untuk dominance Bitcoin-nya, trennya masih bullish untuk saat ini. Jadi trennya bullish, hati-hati untuk altcoin-nya. Itu aja sih notes dari saya. Apalagi dari USDT dominance-nya juga sudah rebound dengan impulsif gitu ya. Impulsifnya dia ada potensial naik ke 4,43% untuk saat ini. Di area resisten di atas ini kurang lebih ya. 4,5 maksimal ya. Ya, 4,5% ini maksimal. Dengan area pertama 4,4%. 4,4 sampai 4,5% ini ada potensial untuk naik ke sana lagi. Untuk USDT dominance-nya gitu. Selama masih belum sampai area sana, saya kira proses penguatannya masih cenderung lebih banyak orang yang akan pegang cash dulu ya, atau dolar, dibandingkan mereka deploy ke crypto market untuk saat ini. Karena memang secara tren kita masih bisa melihat penurunan dari Ethereum juga. Maka dari itu kita bisa melihat untuk USD dominance-nya juga masih ada potensi untuk melanjutkan penguatannya seperti itu. Jadi teman-teman harus bisa mengkonekkan ya untuk korelasi dari dolar, dominance, dan juga dari total 3 itu juga bisa jadi referensi teman-teman juga. Jadi kita punya banyak referensi untuk bisa menentukan arah dari market itu akan short atau long seperti itu. Dari total 3 yang terakhir saya ingin bahas ya, total 3 kita berada di area krusial untuk saat ini. Di sini teman-teman bisa coba watchlist ya, kalau kita nanti jebol dari area sideways, maka kita bisa masuk ke area box warna merah sekali lagi. Box warna merah itu area support yang sudah saya mark sebelumnya. Ini area penting sekali yang harus dipertahankan. Kalau kita gagal mempertahankan area tersebut, most likely kita bisa membentuk lower low yang lebih dalam lagi. Ya, lower low yang lebih dalam, which is altcoin juga akan bleeding 10% lebih lagi ke bawah. Mungkin bisa lebih ya dari 10%, karena ini sekitar 20% gitu. Biasanya altcoinnya bisa 30 mungkin sampai 40 gitu, 2 kali dari total 3-nya.
Biasanya seperti itu. Hopefully nggak terjadi ya. Jadi kita bisa mempertahankan area support dengan baik. Jadi skenario untuk dropnya bisa ditahan seperti itu. Tapi untuk sekarang sih yang menjadi concern saya untuk area dari sideways ini. Apakah dia bisa hold dan mempertahankan bahkan breakout ataukah dia gagal. Itu aja sih dari saya untuk total 3-nya. Nggak banyak perubahan. 958 kita punya resisten dan support di sekitar 973 sampai area lowest-nya di 952. Teman-teman bisa perhatikan dua area tersebut di total 3-nya agar bisa jadikan panduan ya untuk kita mencari short atau long posisi di hari ini seperti itu. Jadi kurang lebih itu aja dari ETH, Ethereum ETF. Kita outflow juga selama 2 hari beruntun. Jadi ya cenderung masih sideways ya. 2 hari inflow, 2 hari outflow, jadi masih 0 kurang lebih. Bahkan minus ya untuk inflow-nya. Jadi di tahun 2024 kita masih minus untuk inflow-nya overall untuk Ethereum. Untuk Bitcoin-nya masih cukup positif ya. Kita di tanggal 1 sampai tanggal 8 ini masih sangat positif. Sekitar 1,9 miliar dolar ya. Sedangkan outflow-nya cuma 700. Jadi kita masih inflow 1 miliar lebih untuk Bitcoin-nya. Seperti itu. Kurang lebih itu aja yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Semoga video ini bisa membantu untuk update dari teman-teman semua di hari ini, tanggal 9 Januari. Itu aja, thank you semua dan see you next video. Bye-bye.